Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Herlina dari SMA Negeri 1 Kota Bogor akan menyampaikan materi tentang munakaha di kelas 12. Munakaha atau pernikahan secara bahasa berarti terambil dari kata nikah yang berarti watun itu artinya bersenggama dan adomon artinya bercampur. Menurut ahli fikih, pernikahan adalah akad nikah yang ditetapkan oleh syara, di mana seorang suami dapat menggauli istrinya dengan tanpa batas, tentunya dengan harapan akan membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Ya. Adapun landasan perintah untuk menikah itu, yang pertama dari Anas bin Malik, Rasul bersabda, kata Rasulullah, aku salat, aku puasa, dan aku berbuka, dan aku menikahi perempuan. Pernikahan adalah salah satu sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk umat aku. Kemudian yang kedua, Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pangkihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in hibtum ala tadilu fawahidatan. Yang artinya maka nikahilah perempuan yang baik dan kamu senangi, boleh 2, 3 ataupun boleh 2, boleh 3 ataupun 4, dan barang siapa yang takut untuk tidak berlaku adil maka cukup satu saja. Dari ayat dan hadis tersebut ini memberikan gambaran bahwa pernikahan adalah sunnah Rasulullah yang harus kita kerjakan. Adapun tujuan pernikahan adalah satu, menjaga eksistensi manusia. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, Allah berfirman, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbu yang telah menciptakan kamu sekalian dari diri yang satu, kemudian darinya lahirlah laki-laki dan perempuan yang banyak. Kemudian dalam hadis riwayat Baihaqi, nikahlah kalian agar mendapatkan keturunan yang banyak, karena aku akan merasa bangga nanti di yaumil akhir karena banyaknya umat. Ini berarti pernikahan bertujuan untuk menjaga manusia supaya tetap ada, dan harapan Rasul menginginkan bahwa nanti di yaumil akhir akan banyak umatnya. Kemudian yang kedua, tujuan pernikahan itu berdasar Quran surat Ar-Rum ayat 21, pernikahan adalah untuk memperoleh ketenangan hidup. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ya dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikannya untuk merasa kasih sayang. Dan yang ketiga, untuk menjaga kehormatan diri. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk menikah, maka hendaklah menikah. Hal itu lebih membantu untuk menjaga pandangan serta membentengi kemaluan. Namun apabila tidak mampu membentenginya, maka puasalah, karena puasa itu syahwatnya akan terkendali. Kriteria memilih jodoh. Satu, pemilihan atas dasar agama. Wanita itu lazimnya dinikahi karena 4 hal, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, jika tidak binasalah kamu. Hadis ini memberikan penjelasan bahwa yang harus menjadi skala prioritas di dalam pemilihan pasangan itu adalah karena agama, karena yang namanya kecantikan itu akan sirna dengan sirnanya usia, jadi akan rumah tangga itu hanya akan bisa utuh apabila dia tetap dipandang cantik dan dipandang tampan, kalau tidak akan hancur rumah tangga itu. Kemudian kalau dasarnya karena harta itu milik Allah, sekejap pun harta itu akan kalau sudah diambil oleh Allah itu akan hilang. Oleh karena itu rumah tangga kalau dasarnya pemilihan kan harta akan ada, kalau harta ada, kalau enggak akan bubar rumah tangga. Kemudian karena keturunan, sebenarnya kalau keturunan pun itu bisa hancur dengan karena salah pergaulan dari anak tersebut. Ketika anak masalah, pasti rumah tangga itu akan hancur. Nah, oleh karena itu, pilihlah agamanya, karena agama kalau kita bisa memeliharanya, dia yang akan membuat rumah tangga itu menjadi abadi. Maka kriteria yang pertama adalah pilihlah agamanya. Kemudian yang kedua, bukan keluarga dekat. Janganlah kamu menikahi keluarga dekat karena anak akan lahir dalam keadaan cacat
cacat atau lemah fisik dan mental. Kenapa ini tidak boleh menikah dengan keluarga yang dekat? Karena nanti akan terlahir gen yang abnormal, artinya akan membuat fisik atau mentalnya menjadi lemah. Petunjuk yang ketiga dalam pemilihan pasangan itu yaitu mengutamakan perawan. Hendaknya kamu menikah dengan gadis karena lebih manis tutur katanya, lebih banyak keturunannya, dan lebih bisa menerima yang sedikit. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sehat jasmaninya. Orang yang berpenyakit jangan menularkan penyakitnya kepada orang-orang yang sehat, hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kelima, sekufu, artinya sebanding baik dalam pengetahuan, tingkat, solusi, rupa, dan lain-lain. Ini kenapa harus sekufu? Karena untuk kalau punya masalah di dalam rumah tangga itu akan mudah terselesaikan dengan cepat dan tepat. Sedangkan wanita yang haram dinikahi, satu, haram dinikahi karena nasab atau keturunan, seperti ibu kandung, kemudian nenek, anak dan cucu, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, anak saudara laki-laki ataupun perempuan, ini keponakan. Kemudian yang kedua, hubungan susuan, ibu susuan yang menyusui dan saudara sesusu. Ini seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ini berarti Rasulullah itu haram menikah dengan Halimatus Sa'diyah karena pernah menyusui, dan Rasulullah haram juga menikah kepada anak-anaknya karena sepersusuan. Kemudian yang ketiga, karena perkawinan. Ini ibu tiri atau bekas istri ayah, kemudian menantu bekas istri anak, dan anak tiri yang ibunya sudah digauli, kemudian saudara istrinya jika dia masih hidup. Hukum menikah. Hukum menikah itu asalnya boleh atau ibahah, tapi akan menjadi wajib bagi orang yang telah mampu, yang dengannya akan terpelihara dirinya apabila tidak menikah, dikhawatirkan berbuat zina. Kemudian akan menjadi sunnah apabila bagi orang yang sudah mampu, nafsunya mendesak tetapi masih mampu mengendalikan dirinya untuk berbuat zina. Dan yang ketiga itu akan menjadi haram bagi orang yang tahu dirinya tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin dan akan menyiksa istrinya. Kemudian yang keempat, makruh bagi orang yang secara materi ada tetapi tidak berkeinginan menggauli istrinya. Sebelum sampai ke pernikahan, ada perintah untuk khitbah atau meminang atau melamar. Menurut Syekh Sabiq, khitbah adalah pendahuluan menuju akad pernikahan. Ada ketetapan khitbah adalah supaya saling mengenal antara masing-masing mempelai dan keluarga, sehingga maju ke jenjang pernikahan didasarkan atas pengetahuan dan penilaian yang jelas, sehingga nantinya tidak ada penyesalan dan dalam kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik dan diikuti oleh cinta dan kasih sayang. Perempuan yang boleh dipinang, satu, pada waktu dipinang tidak ada halangan hukum yang terlarang dilangsungkannya perkawinan, seperti menikah dengan orang yang dalam masa idah, berarti melamar juga itu haram hukumnya. Kemudian yang kedua, belum dipinang oleh orang lain secara sah. Pelaksanaan pernikahan ini yang menjadi rukun di dalam pernikahan. Tentunya yang pertama ada kedua mempelai, laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada 2 orang saksi. Yang ketiga wali dari pihak perempuan. Yang keempat ada mahar atau mas kawin. Dan yang kelima ada akad, ada ijab dan qabul. Apa itu ijab? Ijab adalah ungkapan wali dari calon mempelai wanita tentang keinginannya untuk membentuk hubungan suami istri, dan dalam bahasa Arab dikatakan dengan kata-kata jawaztuka atau angkatuka. Aku nikahkan engkau atau aku kawinkan engkau, itu bahasa ijab. Kemudian ada qabul. Qabul adalah ungkapan calon mempelai laki-laki yang mewujudkan penerimaan kehendak pihak wanita. Dalam bahasa Arab itu bahasanya qabiyatu. Aku terima nikahnya, itu adalah bahasa daripada qabul. Setelah menikah, kedua mempelai baik laki-laki ataupun perempuan
Ini bukan berarti memiliki kehidupan yang bebas, akan tetapi keduanya memiliki tanggung jawab. Dan mempelai laki-laki akan menyandang gelar yaitu sebagai seorang suami, di mana tanggung jawabnya adalah laki-laki itu sebagai qawamun 'ala nisa, pemimpin dan penanggung jawab dalam keluarga. Ini dalam Quran surat An-Nisa 34, sehingga harus memiliki keteladanan dan memberi nafkah. Kemudian berlaku baik terhadap keluarga, karena sebaik-baiknya laki-laki adalah orang yang berbuat baik terhadap perempuan, tidak ringan tangan, tidak memaksakan kehendak, meskipun laki-laki punya otoritas di dalam keluarga, menyimpan rahasia keluarga, sabar, dan menghargai keluarga. Kemudian perempuan yang sebagai mempelai perempuan itu akan memiliki gelar, yaitu seorang istri yang memiliki tanggung jawab taat pada suami selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan melaksanakan dan pelaksanaan apapun harus dimusyawarahkan dengan baik, memelihara diri dan harta suami, serta mendidik dan mengasuh anak-anak. Adapun pernikahan yang dilarang, satu adalah nikah sigor, artinya seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikahi anaknya itu juga menikahkan putri yang dia miliki dengannya, baik dengan memberikan mas kawin ataupun tidak. Kemudian kedua, nikah mut'ah, artinya nikah dengan batasan waktu tertentu atau untuk senang-senang. Kemudian ada menikah dengan perempuan yang dalam masa idah atau menunggu, baik karena perceraian maupun karena kematian. Kemudian ada nikah muhalil, menikahnya wanita muslimah yang sudah ditalak 3 dengan orang lain dengan maksud supaya bisa kembali kepada suami yang pertama. Kemudian ada nikah sedang menjalankan ihram, menjalankan umroh atau haji sebelum melaksanakan tahallul. Jadi kalau kita mau menikah itu harus selesai dulu ibadah umroh atau ibadah hajinya. Istilah yang berhubungan dengan pernikahan. Satu, ada yang disebut dengan talak, menurut bahasa adalah pemutusan, sedangkan menurut istilah adalah pemutusan tali perkawinan. Adapun macam-macam talak, ada talak roj'i, yaitu talak di mana suami berhak kembali kepada istrinya. Talak bain, yaitu talak 3, yaitu talak suami tidak bisa kembali lagi kepada istrinya, kecuali istrinya pernah menikah dengan orang lain. Ada hulu. Hulu adalah tebusan yang dibayar oleh seorang istri kepada suami yang dibencinya agar dia suami mau menceraikannya. Kemudian ada jihar. Jihar adalah ungkapan suami yang menyatakan kepada istrinya bahwa dia sama dengan ibunya. Dan yang ketiga adalah idah. Idah menurut bahasa menghitung masa lamanya menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau berpisah dengan suaminya. Adapun idah yang berhaid yaitu 3 kali quru. Idah istri yang tidak haid itu 3 bulan, kemudian idah istri yang ditinggal suaminya yaitu 4 bulan 10 hari, dan idah istri orang yang hamil sampai melahirkan. Demikian pemaparan materi dari pernikahan dalam Islam. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.